Pemirsa, sudah 2 pekan berlalu kasus pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di kota Cilegon, Banten belum terungkap. Polisi mengaku mengalami kesulitan karena berbagai hal, salah satunya CCTV yang rusak dan banyak jejak yang hilang. Karena saat kejadian cuaca sedang hujan. Diduga ada keterlibatan orang dalam kasus pembunuhan ini yang mengenal situasi rumah korban. Menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Agak mudah ya, walaupun terasa sulit gitu untuk mengungkapnya. Pasti pelakunya adalah orang di dalam. 2 minggu berlalu, pembunuh anak politisi PKS Maman Suherman masih misteri. Muhammad Axel Herman Miller dibunuh di dalam rumah mewah di Cilegon, Banten dengan 19 luka tusukan pada tubuhnya pada 16 Desember 2025 silam. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengatakan polisi mengalami kendala karena CCTV di rumah tersebut sudah lama rusak. Ditambah lagi pada saat kejadian ataupun setelah kejadian, kondisi di wilayah ini diguyur hujan lebat sehingga banyak jejak yang hilang pada saat olah TKP di luar rumah. Menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Lalu juga perlu diinformasikan bahwa sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Sebaliknya, mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji justru menilai kasus ini tidaklah sulit meski CCTV rusak. Susno menilai penyidik masih bisa mendapatkan alat bukti lain seperti sidik jari pelaku, DNA, hingga rekaman komunikasi terakhir dari telepon seluler milik korban, keluarga, hingga orang dekat lainnya. Saya kira kasus ini ya agak mudah ya, walaupun terasa sulit gitu untuk mengungkapnya. Mengapa? Karena TKP tidak rusak ya. Waktu aparat penyidik datang itu kejadian tidak lama setelah peristiwa gitu. Jadi berarti penyidik saya yakin dapat mendapatkan alat bukti minimal berupa sidik jari di situ. Kemudian penyidik juga bisa mencari alat bukti berupa DNA di TKP. Kemudian penyidik bisa mencari alat bukti saintifik lagi berupa rekaman komunikasi baik pembicaraan maupun WA atau SMS yang ada di telepon. Baik telepon korban kalau dia punya, atau telepon dari orang tua korban, ibu, bapak, pembantu, dan security yang ada di situ. Jadi harus dilacak semua. Nah, tentang alat bukti saintifik berupa rekaman CCTV itu memang rusak katanya. Tetapi penyidik bisa mengungkap kapan rusaknya. Kemudian rusaknya kapan dan siapa yang terekam terakhir pada saat CCTV itu rusak gitu. Nah, sementara itu ada petunjuk lain terkait terduga pelaku pembunuhan bocah 9 tahun ini. Kriminolog Adrianus Meliala menyoroti tindakan pelaku yang dapat masuk ke rumah dan mengetahui kondisi rumah, sehingga patut diduga ada keterlibatan orang dalam yang mengenal situasi rumah korban. Rumah tersebut itu rumah kekar ya, dan untuk masuk ke rumah tersebut atau ke wilayah itu juga harus melalui pengamanan. Dengan kata lain, ketika dikatakan bahwa tidak ada orang yang keluar masuk dari rumah tersebut, tidak ada orang yang memaksa masuk dan juga memaksa keluar, maka pasti dipastikan bahwa pasti pelakunya adalah orang di dalam, orang yang menjadi anggota keluarga atau yang berada di rumah itu. Berdasarkan hasil olah TKP dan penyelidikan awal, polisi memastikan bahwa motif di balik pembunuhan ini bukanlah pencurian atau perampokan. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa tidak ada satupun barang berharga milik korban maupun keluarga yang hilang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.